Nah, anak-anak, jadi untuk menjawab soal yang pertama ini tadi ya, kita bayangkan saja kita punya satu batang coklat. Kemudian satu batang coklat ini kita bagi menjadi beberapa bagian ya, sesuai dengan jumlah sahabat Meli tadi. Jadi, ketika coklat yang sudah kita potong menjadi beberapa bagian ini tadi, kita bagikan kepada masing-masing sahabat Meli. Jadi di sini ya dari satu batang coklat ini ya kita bagi menjadi beberapa bagian, kemudian kita bagikan kepada kelima sahabat Meli. Jadi kelima sahabat Meli ini mendapatkan masing-masing coklat yang sama besarnya atau sama panjangnya gitu ya, sama bagian yang sama, mendapatkan bagian yang sama. Jadi 1/5 ya. Jadi masing-masing dari sahabat Meli itu mendapatkan coklat 1/5 ya. Jadi tadi kita sudah membagi coklatnya menjadi beberapa bagian, kemudian baru kita bagikan kepada teman atau sahabat Meli tadi. Jadi masing-masing dari mereka itu mendapatkan coklat 1/5 ya. Nah, yang selanjutnya ini adalah pertanyaan yang kedua. Nah, di sini anak-anak bisa perhatikan, ini pertanyaannya. Benny memiliki 8 buah apel. Dia akan membagikan kepada 4 orang temannya dengan bagian yang sama. Berapa buah apel yang diperoleh masing-masing temannya dari keseluruhan apel Benny? Nah, anak-anak bisa lihat, kita akan menghitung dulu ada berapa keseluruhan jumlah apel yang dimiliki oleh Benny. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, jadi di sini Benny memiliki 8 buah apel ya. Nah, dari 8 buah apel ini tadi, Benny ingin membagikan masing-masing 2 kepada temannya sama banyak. Nah, kemudian di sini kita akan membagikannya secara rata atau secara adil. Nah, di sini tadi ada 4 ya. Ada 4 orang teman Benny. Nah, di sini Benny memiliki 8 buah apel. Kemudian kita bagi menjadi 2 bagian. Nah, ini kita bagi menjadi 2, ini 2, 2 dan 2. Jadi di sini masing-masing orang mendapatkan 2 bagian apel. Nah, jadi jika kita tulis ke dalam bentuk pecahan ya, maka itu akan menjadi 2/8. Nah, di mana kita mendapatkan 2? Karena 8 buah apel ini tadi kita bagi menjadi 2 bagian. Jadi sahabat Benny ini tadi mereka mendapatkan 2 bagian apel. Masing-masing satu orang mendapatkan 2 bagian apel dari jumlah keseluruhan apel Benny tadi yang jumlahnya 8, kemudian dibagi menjadi 2 ya, kemudian diberikan kepada 1 orang teman Benny ya. Masing-masing 1 orang itu mendapatkan 2 buah apel. Maka jika kita tulis ke dalam bentuk pecahan, maka dia akan menjadi 2/8 ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang gambar yang ketiga. Nah, di sini perintahnya nyatakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini ke dalam bentuk pecahan. Nah, ini soalnya ya. Kita lihat dulu soal yang bagian A. Nah, soal yang bagian A kita perhatikan di sini ada berapa jumlah kotak yang sudah diarsir. Kita akan hitung bersama-sama ya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, di sini ada 5 persegi yang diarsir ya. Kemudian kita tulis ke sini ya menjadi 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Nah, jadi kita tulis, maka persegi yang diarsir itu adalah 5. Kemudian kita akan menghitung berapa total persegi tersebut. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi total persegi yang ada pada gambar tadi sebelum diarsir dia adalah 9. Maka di sini kita akan melihat. Nah, di sini tadi persegi yang sudah diarsir itu adalah 5 bagian, kemudian persegi yang belum diarsir itu adalah 4 bagian. Jadi kita bisa tulis
seperti ini ya. Dalam bentuk pecahan berarti 5 per 5 ditambah 4 ya. Jadi total perseginya itu adalah 5 per 9. Nah, di mana dapat 9? Karena kita menambahkan 5 kotak yang sudah diarsir dengan 4 kotak yang belum diarsir. Jadi terjawablah soal yang bagian A, bahwa total perseginya itu adalah 5 per 9 ya. 5 per 9 ini kita dapat dengan cara kita menjumlahkan 5 kotak yang sudah diarsir, kemudian 4 kotak yang belum diarsir ya. Nah, seperti itu. Kemudian sama juga dengan yang nomor 2 ya, bagian yang B. Nah, gambar yang ini kita lihat, pada gambar yang B itu terlihat jelas bahwa ada 3 bagian kotak atau persegi yang sudah diarsir. Nah, ini 1, 2, 3 dan ada 3-nya lagi yang belum diarsir. Nah, ini. Nah, kemudian kita akan melihat ada berapa jumlah yang sudah diarsir. Nah, kita akan hitung. Nah, ini adalah jumlah yang sudah diarsir. Jadi ada 1, 2, dan 3. Jadi ada 3 bagian gambar yang sudah diarsir atau kotak yang sudah diarsir pada gambar tersebut. Jadi kita tulis 3 per 3 ditambah 3. Nah, di mana kita dapat 3 ditambah 3 ini tadi? Nah, kita lihat lagi pada gambar. 3 yang pertama itu kita dapat dari kotak ini ya, kotak yang sudah diarsir. Nah, kotak yang sudah diarsir terlihat jelas ada 3 bagian. Kemudian kotak yang belum diarsir juga ada 3 bagian. Nah, jadi tinggal kita tuliskan ke dalam bentuk pecahan, maka dia akan menjadi 3 per 3 ditambah 3 ya. Nah, jadi hasilnya nanti, hasil akhirnya itu adalah 3 per 6 ya. Nah, di mana dapat 6, kita akan hitung jumlah keseluruhan dari gambar ini tadi ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi jawabannya itu adalah 3 per 6. Nah, kurang lebih seperti itu ya anak-anak cara kita menyelesaikan soalnya. Yang pertama kita harus paham dulu dengan pertanyaannya, kemudian kita harus tahu rumusnya dan bagaimana cara mengerjakannya ya. Nah, oke. Nah, anak-anak kurang lebih seperti itu ya cara kita mengerjakannya ya, sesuai dengan perintahnya, kemudian sesuai dengan contoh soalnya juga. Jadi anak-anak untuk belajar matematika ini kita membutuhkan konsentrasi ya. Jadi kita harus mengetahui rumusnya ya, konsentrasi, dan kita harus benar-benar mendengarkan penjelasan dari guru. Nah, nanti anak-anak bisa berlatih di rumah lagi ya dengan contoh-contoh soal yang ada di buku paket kalian ya. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Semoga materi yang Ibu sampaikan itu bisa kalian mengerti dengan baik dan bisa kalian pahami dengan baik. Dan untuk kalian yang belum mengerti, nanti bisa chat Ibu melalui chat WhatsApp ya. Nanti tanyakan saja apa saja yang belum kalian pahami ya. Nanti Ibu akan menjawabnya. Nah, oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Ibu akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa kalian mengerti dan kalian pahami dengan baik. Dan jangan lupa untuk tetap belajar, semangat terus belajar di rumahnya. Tetap patuhi protokol kesehatan dan memakai masker jika ingin keluar rumah. Dan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.